Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cisarwila Renji, STP MSI, dosen pengampu praktikum fisiologi dan teknologi pasca panen. Nah, untuk kali ini kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik pengaruh luka dan memar terhadap laju respirasi. Terkait pada respirasi, kita harus mengetahui dulu mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis ini merupakan pembentukan zat-zat organik dengan memanfaatkan karbon dioksida dengan adanya klorofil dan sinar matahari. Nah, bagaimana dengan respirasi? Respirasi adalah kebalikan dari fotosintesis, di mana yang diserap adalah oksigen dengan perombakan karbohidrat menjadi yang lebih sederhana, sehingga nanti akan timbul rasa manis untuk beberapa buah. Dan juga hidrogen hasil pemecahannya akan berikatan dengan oksigen, sehingga nanti akan terbentuk air, sehingga akan merubah tekstur dari buah atau bahan pangan tersebut. Nah, untuk laju respirasi, bagaimana dengan buah atau bahan pangan yang mengalami luka atau memar? Nah, kalau seandainya bahan pangan mengalami luka atau memar, maka akan ada produksi etilen yang lebih dibandingkan dengan pada yang tanpa adanya memar. Menurut penelitian, dengan adanya irisan atau luka memar pada buah, maka akan meningkatkan produksi etilen 10 kali dibandingkan tanpa luka atau memar. Apa akibatnya jika ada produksi etilen yang banyak ini? Akan mengakibatkan penyerapan oksigen atau respirasi akan juga meningkat. Oleh karena itu, nanti ada beberapa pengaruh terhadap laju respirasi buah, dan tingkat kematangan buah mungkin lebih cepat atau akan mengakibatkan kebusukan yang lebih cepat. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh luka dan memar terhadap laju respirasi, kita akan lakukan praktek jika buah tersebut diberikan memar atau luka. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan gunakan beberapa buah yang baik yang klimaterik maupun yang non klimaterik. Untuk prakteknya akan dipraktekkan oleh asisten praktikum fisiologi dan teknologi pasca panen, yaitu Trinia Rahmatika. Untuk menentukan pola respirasi pada buah yang luka atau memar, buah pertama kali harus dilukai atau dimakan dengan cara digores dengan pisau atau dihantamkan. Untuk menentukan pola respirasinya digunakan alat yang pertama, yaitu botol kaca yang diisi dengan kalsium hidroksida, lalu toples yang diisi dengan buah yang telah dilukai atau dibombakan tersebut, dan botol kaca yang berisi natrium hidroksida. Untuk pengamatan di rumah, cukup menghitung bobot susut dari sampel dan pengujian organoleptik. Pengujian organoleptiknya yaitu dari aroma, tekstur, dan penampakan. Wabarakatuh. Saya Cisarwila Renji, STP MSI, dosen dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu objek dari praktikum fisiologi teknologi pasca panen, yaitu pengaruh memar dan luka pada laju respirasi. Sebelum kita pada pengaruh memar luka, kita harus memahami dahulu bahwa proses biologis itu bisa saja proses fisiologis, enzimatis maupun kimiawi. Nah, proses biologi yang terjadi pada tanaman dan hasil tanaman itu terdiri dari fotosintesis, respirasi, dan juga masa dan tua pada hasil tanamannya. Nah, pertama kita akan masuk kepada fotosintesis, di mana fotosintesis ini merupakan pembentukan zat-zat organik dari tanaman karena adanya klorofil dan sinar matahari. Nah, karbon dioksida yang diserap dari udara itu akan dirubah menjadi zat-zat organik dengan adanya air yang
air dari tanaman, kemudian melepaskan hidrogennya, dan atom-atom hidrogennya dengan bantuan klorofil dan sinar matahari akan berikatan dengan karbon dioksida sehingga akan membentuk zat organik yaitu karbohidrat. Nah, respirasi ini merupakan kebalikan dari fotosintesis. Nah, respirasi ini terjadi perombakan zat-zat organik tersebut menjadi yang lebih sederhana dan juga air. Nah, perombakan zat-zat organik ini yang mengakibatkan pada buah salah satu hasil tanaman ada yang terasa manis karena perombakan dari karbohidrat menjadi gula. Kemudian juga pemutusan dari zat-zat organik tersebut yang mengakibatkan hidrogennya berikatan dengan oksigen dari respirasi sehingga nanti akan membentuk air. Nah, hal ini juga akan mengubah tekstur pada buah sehingga nanti akan lebih lunak seperti itu. Nah, respirasi ini sangat berpengaruh dengan ketersediaan oksigen karena memang respirasi ini adalah menggunakan oksigen. Dengan adanya ketersediaan oksigen, maka nanti respirasinya juga akan meningkat. Nah, yang ketiga adalah menjadi masak atau tua pada hasil tanaman. Nah, kita mendengar masak dan tua itu sering sekali, namun kita tidak memahami bahwa dua hal itu berbeda. Nah, biasanya masak ini dipengaruhi oleh adanya etilen dan juga perubahan zat-zat tertentu dan perubahan hasil fisik hasil tanaman. Nah, yang kita masuk kepada masak, jadi ada dua istilah di mana masak dan tua ini ada pada hasil tanaman. Masak merupakan perubahan secara berturut-turut warna, aroma, dan tekstur hingga buah ini dapat dikonsumsi langsung atau dapat digunakan seperti diolah atau dimasak dengan berbagai cara seperti itu. Nah, contohnya pada proses masak ini adalah perubahan warna yang terjadi karena klorofilnya dirombak. Bisa jadi menjadi warna kuning, merah, oranye tergantung pada kandungan dari tanaman tersebut. Nah, juga selain itu ada perubahan aroma dan rasa akibat adanya perubahan derajat asam, rasa manis, dan berbagai perubahan zat-zat lainnya. Yang kedua adalah tua. Nah, tua itu adalah proses lebih lanjut dari masak. Jadi setelah masak ada proses yang itu menjadi tua. Nah, pada proses menjadi tua ini buah atau hasil tanaman akan mengalami kemunduran kualitas. Jadi nanti ada perubahan menjadi misalnya menjadi warna lebih gelap. Nah, sehingga menurunnya fungsi atau umur fungsional dari tanaman tersebut. Nah, fase tua ini atau menjadi tua ini disebut sebagai fase senescence atau perkembangan senescence. Nah, untuk pengaruh memar dan luka terhadap respirasi, pertama kita harus mengetahui salah satunya adalah etilen yang mempengaruhi proses pemasakan. Nah, dan etilen ini berhubungan sekali dengan respirasi. Nah, etilen ini merupakan hormon dari pemasakan buah pada tanaman. Jadi kalau kita ingin melihat terjadi adanya proses pemasakan, kita bisa melihat kandungan etilennya. Nah, proses produksi etilen ini sangat berhubungan dengan respirasi atau penggunaan oksigen. Nah, kalau seandainya terjadi kerusakan mekanis seperti luka atau memar tersebut, maka akan berlangsungnya pemasakan secara cepat. Karena pasti dengan adanya ventilasi yang terbuka atau ventilasi yang ada karena memar dan luka tersebut, maka akan mudah masuknya oksigen sehingga nanti proses memacu respirasi dan pemasakannya juga cepat. Selain itu juga terjadi peningkatan dari etilen. Nah, dengan ventilasi ini peningkatan produksi etilen juga meningkat. Selain karena adanya ventilasi itu juga karena adanya memar dan luka ini menjadi bagian rusak yang harus diperbaiki pada jaringan tanaman sehingga etilen diproduksi untuk membantu cadangan energi seperti itu. Nah,
menurut penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya memar dan luka ini atau dengan terjadinya memar dan luka ini akan mengakibatkan jumlah produksi etilen itu 10 kali lebih besar dibandingkan dengan produk yang masih utuh atau bahan buah yang masih utuh seperti itu. Nah, hal itu menjadi salah satu kelemahan atau menjadi hal yang dapat mengakibatkan kerusakan pada buah yang masih utuh seperti itu. Nah, namun setiap setiap tanaman atau hasil tanaman itu juga memiliki pola respirasi yang berbeda-beda. Bisa jadi pada buah memang tidak terjadi produksi etilen, namun pada umbi-umbian menurut penelitian bahkan tidak terjadi produksi etilen pada saat memar atau luka. Mungkin karena pada umbi-umbian yang berada di dalam tanah lebih tahan terhadap luka dan memar ini. Nah, bagaimana cara melakukan pengamatan pengaruh luka dan memar terhadap respirasi? Untuk metodenya akan disampaikan oleh asisten praktikum fisiologi dan teknologi pasca panen, yaitu Trimia Ramatika. Nah, seperti metode yang disampaikan dan juga pada penuntun praktikumnya, maka cara melakukan pengamatan pengaruh luka dan memar terhadap respirasi ini sebenarnya dilakukan di laboratorium dengan skema seperti ini, dengan adanya sampel dan larutan yang akan mengikat oksigen dan karbon dioksida yang ada, kemudian sehingga nanti akan bisa kita ukur. Namun kita melakukannya untuk melakukan praktikum secara daring, maka dilakukan pengamatan tidak dengan titrasi, namun hanya melihat susut bobot dan penilaian sensoris saja. Nah, pada praktikum ini ada beberapa sampel, yaitu buah pisang, pepaya, alpukat, dan jeruk yang akan nanti dimasukkan masing-masing ke dalam toples sebagai desikator sederhana untuk menyimpan buah ini. Kemudian nanti dilubangi untuk respirasinya. Nah, sampel buah tersebut kemudian nanti ditimbang untuk menjadi berat awal dari susut bobot, dan juga nanti disimpan pada 3 suhu, yaitu suhu ruang, suhu dingin, dan juga suhu freezer atau frozen. Nah, setelah itu kita akan amati pada hari ke-1, ke-3, dan ke-5 susut bobot dan juga penampakannya secara sensoris. Nah, secara sensoris ini juga mencakup pada foto penampakan dari buah tersebut. Nah, sekian saja untuk penjelasan mengenai praktikum fisiologi dan teknologi pasca panen. Terima kasih, jaga kesehatan, konsumsi buah dan sayur, dan jangan lupa bahagia.